在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Perburuan tidak berhenti, dan itu menjadi lebih intens. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti meteor saat mereka mengejar Wang Lin. Sosok Wang Lin muncul kembali di kehampaan. Dia terhuyung ketika dia muncul dan batuk seteguk darah lagi dengan ekspresi pucat. Matanya suram dan niat membunuhnya bahkan lebih kuat. Jika saya tidak memiliki armor kulit dewa kuno, saya akan mati. Wang Lin bergegas keluar beberapa puluh kaki sebelum dia bergabung dengan dunia dan dengan cepat melarikan diri. Tidak ada lagi blokade di depan, jadi energi asal di daerah itu dengan tenang. Namun, Wang Lin tidak langsung kabur dari pengejar di belakangnya. Wang Lin tahu bahwa selama wanita itu memburunya, pihak lain pada akhirnya akan menyusul. Selain itu, bahkan tanpa wanita itu, Wang Lin masih tidak akan memilih untuk melarikan diri sejauh ini sehingga para pembudidaya tidak dapat menyusulnya. Wang Lin menganut prinsip sederhana, jika orang lain tidak menyinggung perasaan saya tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika mereka menyinggung perasaan saya akan membunuh mereka. Para pembudidaya yang memburunya sudah menyulut amarahnya. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi begitu saja? Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membayar harganya. Mata Wang Lin sangat dingin. Tubuhnya berkedip-kedip dan dia menyatu dengan dunia. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya yang berburu Wang Lin bergegas melewati batas antara domain barat dan utara. Mereka menggunakan berbagai mantra untuk mempercepat diri saat mengejar Wang Lin. Niat membunuh yang mereka keluarkan seperti pedang terhunus yang mendekati Wang Lin. Sosok Wang Lin muncul di domain utara. Ini adalah tempat pertama dia muncul ketika dia datang dari sistem bintang aliansi. Sesaat kemudian, ekspresi Wang Lin berubah dan riak muncul di belakangnya. Wang Lin tidak ragu untuk mengambil langkah maju dan menghilang. Saat Yao Bingyun muncul, Wang Lin menghilang. Wajah Yao Bingyun dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mendengus dingin dan terus mengejar. Tidak butuh waktu lama sebelum sinar cahaya terbang. Mereka adalah para pembudidaya dan anggota keluarga Yao yang memburu Wang Lin. Sepanjang jalan, Wang Lin tidak bergerak terlalu jauh, karena dia sedang menunggu para pembudidaya ini. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak akan melepaskan satupun dari mereka dan dia ingin menangkap mereka semua sekaligus. Ini terutama berlaku untuk wanita dingin yang juga bisa menyatu dengan dunia. Baru setelah itu dia punya waktu untuk istirahat. Jika tidak, dengan orang-orang ini mengejarnya, dia bahkan tidak punya waktu untuk beristirahat. Wang Lin juga telah memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan keluarga para pembudidaya ini pergi. Dia sudah memperingatkan mereka, tetapi mereka masih bertekad untuk membunuhnya. Karena itu masalahnya, mereka harus bersedia membayar harganya. Saat niat membunuhnya yang kuat muncul, mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Di domain utara, Wang Lin mulai muncul lebih dari sebelumnya. Setiap kali dia muncul, dia akan mulai mencari. Namun, dia akan segera menarik akal karena dia tidak bisa membuang waktu sebelum dia bergabung dengan dunia lagi. Jika dia agak lambat, wanita itu akan menyusul. Akibatnya, kecepatannya melambat banyak. Para pembudidaya mengejar secara bertahap terbang melintasi domain utara. Namun, para pembudidaya dari domain utara mulai ragu-ragu. Beberapa dari mereka bahkan telah memilih untuk berhenti. Melihat planet-planet yang dibantai di domain barat telah mengejutkan mereka. Namun, meski mengejutkan, itu tidak memengaruhi mereka saat itu. Tetapi pada saat ini, jika semua menjadi gila di sini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dengan pemikiran ini, anggota keluarga kultivasi dari domain utara tetap di belakang dan perlahan pergi. Namun, masih ada orang yang secara naif memburu Wang Lin meskipun keluarga mereka berada di domain utara. Sosok Wang Lin muncul di tengah domain utara dekat dengan 5 planet utama. Ia sangat akrab dengan daerah ini, terutama planet Ranyun tempat tinggalnya selama hampir 100 tahun. Meskipun dia telah kembali ke sini, dia tidak punya waktu untuk merasa sedih. Perasaan divine-nya menyebar dan matanya segera bersinar, menunjukkan ekspresi kegembiraan.
Menemukannya, itu masih di domain utara. Tubuh Wang Lin berkedip-kedip dan dia menyerbu menuju 5 planet utama. Di domain utara, hal tambahan telah muncul di sebelah 5 planet utama. Banyak pembudidaya melihat ini sebagai bentuk kehidupan oval yang besar. Itu memiliki tentakel yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari tubuhnya dan sangat menakutkan. Untungnya, itu tidak melukai siapapun. Ketika tiba di sebelah 5 planet utama, tubuhnya berkontraksi dan berubah menjadi planet. Dalam tahun-tahun yang berlalu, puing-puing yang tak terhitung jumlahnya di ruang angkasa ditarik dan lapisan tipis bumi telah terbentuk di permukaan. Melihat dari kejauhan, tidak ada bedanya dengan planet budidaya. Namun, para pembudidaya dari domain utara tahu bahwa ini bukanlah planet budidaya dan tidak boleh diprovokasi. Bahkan ketika mereka lewat, mereka akan pergi jauh dan tidak berani melangkah ke planet ini. Kabut hitam yang pekat secara bertahap mengelilingi planet ini dan mengeluarkan aura dingin. Dalam beberapa tahun terakhir, ini pada dasarnya telah menjadi zona terlarang di domain utara. Itu adalah ular Moongazer dari saat itu. Pada hari ini, sosok Wang Lin muncul di luar planet yang dibentuk oleh ular Moongazer. Dia memandang Moongazer serpen dengan tatapan hati-hati, tetapi dia tidak ragu-ragu untuk menerobos ke dalam kabut. Saat dia memasuki kabut yang mengelilingi Moongazer serpen, Yao Bingyun muncul. Dia menatap kabut di sekitar Moongazer serpen dan mengerutkan kening. Dia memikat semua orang dengan cara ini, jadi dia pasti merencanakan sesuatu. Mata Yao Bingyun berbinar seolah tatapannya bisa menembus kabut dan melihat ke dalam. Tepat pada saat ini, sinar cahaya masuk dari kejauhan. Para pembudidaya dan anggota keluarga Yao yang memburu Wang Lin tiba. Para pembudidaya dari domain utara sudah memiliki firasat buruk. Ketika mereka melihat planet yang dibentuk oleh Moongazer serpen, ekspresi mereka menjadi suram. Yao Bingyun tidak bertindak gegabah tetapi mengamati dengan hati-hati. Pada saat ini, Wang Lin langsung menembus kabut hitam dan tiba di atas ular Moongazer. Tanah dipenuhi retakan dan tentakelnya bergoyang dari sisi ke sisi. Seolah-olah tidak banyak yang berubah sejak saat itu. Wang Lin mengungkapkan cibiran dan dia bergegas ke tubuh Moongazer serpen. Dia mengikuti jalan yang dia ambil sebelumnya dan menuju ke tempat tulang ular Moongazer berada. Datang dan serang aku. Selama kalian semua membuat marah si ular Moongazer, maka semuanya akan terselesaikan. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya suram. Begitu keluarga Yao dan keluarga kultivasi lainnya mulai berburu Wang Lin, dia memiliki ide untuk meminjam kekuatan ular Moongazer. Ular Moongazer sangat kuat dan meninggalkan kesan yang dalam di benak Wang Lin. Jika ular Moongazer menjadi marah, berapa nilai keluarga Yao dan keluarga kultivasi lainnya? Wang Lin bergerak sangat cepat. Tidak peduli apakah dia akan membangunkan Moongazer sama sekali. Dia langsung menyerang kemana tulang itu berada. Tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di kedalaman dan melihat setengah dari tulang yang kembali ke sini. Wang Lin awalnya ingin mengambil semuanya tetapi terpaksa menyerahkan setengahnya. Matanya berbinar dan bergumam, saat itu, tungku besar keserakahan yang berharga dimangsa oleh Moongazer serpen ini. Berpikir tentang tungku besar, jantung Wang Lin berdebar kencang. Setelah memikirkannya, dia 80% yakin bahwa itu adalah harta karun dewa kuno Tusi yang dimurnikan tetapi dengan santai dibuang karena dia tidak puas dengannya. Jika lain waktu, Wang Lin tidak akan memikirkan tungku besar itu. Bagaimanapun, ular Moongazer terlalu menakutkan. Begitu terbangun, itu akan menyebabkan bencana. Namun, saat ini ada banyak pembudidaya di luar untuk membantu melampiaskan kemarahan ular Moongazer, jadi Wang Lin mengatupkan giginya dan membuat pilihan. Tubuhnya berkedip-kedip dan terus bergerak melalui Moongazer serpen. Wang Lin tahu bahwa di dalam Moongazer serpen tidak aman dan dipenuhi dengan Moongazer serpen kecil. Pada saat ini, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi planet ini. Para pembudidaya ini sangat menyadari betapa kejamnya sungu. Ini terukir di tulang mereka selama pengejaran mereka. Jika mereka sedikit ceroboh, mereka akan mati. Ketika mereka melihat Wang Lin memasuki planet ini, hal pertama yang mereka pikirkan adalah ada sesuatu yang aneh dengan tempat ini. Selain itu, dengan diskusi dari para pembudidaya dari domain utara, semua orang tahu bahwa planet ini adalah binatang misterius.
Salah satu pria parubaya dari keluarga Yao mencibir saat dia menatap Moongazer Serpent dengan jijik. Biarpun ini adalah binatang, memangnya kenapa? Tidak hanya tidak memiliki kemampuan menyerang, bahkan jika itu terjadi, kita bisa membunuhnya jika kita semua menyerang bersama. Ada banyak binatang buas yang tercatat dalam catatan keluarga Yao. Beberapa dari mereka bahkan lebih ganas dari yang ini, tapi pada akhirnya mereka masih mati di bawah serangan gabungan dari Celestial. Dan tidak ada catatan tentang binatang ini dalam catatan keluarga. Itu artinya binatang ini bukanlah ancaman, jika tidak, itu akan menjadi catatan yang diwarisi oleh keluarga. Tidak sulit membunuh binatang ini. Yao Yunhai mengalihkan pandangannya. Dia adalah anggota keluarga Yao generasi ketiga. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, hanya puncak korporeal yang dia sangat bangga. Di matanya, ular Moongazer tidak layak. Yao Bingyun menatap kabut hitam yang dibentuk oleh Moongazer Serpent. Matanya berbinar dan dia langsung menerjang ke arah kabut hitam. Gerakannya bertindak sebagai pemimpin. Setelah dia menerjang, mereka yang memiliki kultivasi yang kuat semuanya masuk ke dalam kabut hitam di sampingnya. Yao Yunhai adalah salah satunya. Dia berdiri di atas pedang terbang di bawahnya dan terbang ke dalam kabut hitam. Semakin banyak pembudidaya secara bertahap menyerbu ke dalam kabut hitam. Ketika mereka menembus kabut hitam, yang muncul di hadapan mereka adalah tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang bergoyang. Adegan ini menyebabkan orang-orang yang menyerbu terkejut. Namun, semua orang segera berpencar untuk mencari jejak Wang Lin. Beberapa dari mereka bahkan memasuki kedalaman planet untuk mencari Wang Lin. Yao Bingyun mendarat di tanah dengan satu langkah dan tenggelam ke tanah. Saat dia tenggelam, dia merasakan firasat buruk. Segala sesuatu di sekitarnya terasa sangat aneh. Perasaan ini menjadi semakin kuat dan kuat semakin dalam dia pergi. Binatang macam apa ini? Yao Bingyun bukan satu-satunya orang yang tenggelam ke dalam tanah, Yao Yunhai juga pergi ke bawah tanah. Dia mengamuk tanpa peduli saat dia langsung menuju ke bawah, dan ada beberapa pembudidaya yang mengikutinya. Tidak semua pembudidaya memasuki planet yang dibentuk oleh ular Moongazer. Masih ada banyak pembudidaya di luar, mengelilingi planet ini. Di antara mereka ada anggota keluarga Yao yang memandang planet dengan mata berbinar. Dengan banyaknya pembudidaya yang memasuki planet ini, menyebabkan munculnya riak di planet tersebut. Riak ini sangat lemah, jika seseorang tidak memperhatikan, akan sulit untuk menyadarinya. Bahkan orang-orang di dalam tidak akan bisa merasakannya dengan jelas, mereka akan merasakan bahwa tekanan tiba-tiba meningkat sedikit. Namun, riak ini menyebabkan Wang Lin, yang sedang bergerak melalui Moongazer Serpent, tiba-tiba berhenti. Wang Lin menunjukkan senyum muram dan bergumam, ada tanda-tanda kebangkitan. Ular Moongazer ini belum lama tidur, jadi dengan sedikit rangsangan, ia akan terbangun. Biarkan aku membantumu bangun lebih cepat. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menerjang ke depan menuju bagian atas tulang Moongazer Serpent. Ini adalah tempat sensitif bagi ular Moongazer. Saat itu, dia melakukan semua yang dia bisa untuk mencegah ular Moongazer dari kebangkitan, tapi sekarang situasinya berbeda. Yao Yunhai memiliki ekspresi sombong saat perasaan ngamuk di sekitar area saat dia menyerang. Namun, pada saat ini, aura dingin tiba-tiba muncul, menyebabkan ekspresinya berubah. Dia segera berhenti dan beberapa pembudidaya yang mengikutinya dengan cepat menyusul. Retakan tiba-tiba muncul di belakang para pembudidaya itu dan aura dingin keluar dari dalam. Seekor Moongazer Serpent sepanjang 1000 kaki menerjang seperti kilat. Sejumlah besar tentakel yang bergerak di sekitar tubuhnya cukup mengejutkan. Ular Moongazer ini terlalu cepat. Ketika ia menyerang, ia melahap satu kultivator sebelum ada yang sempat merespon, lalu tubuhnya menabrak yang lain. Kultivator itu batuk darah dan matanya dipenuhi teror. Dia mengabaikan tubuhnya dan jiwa asalnya terbang ke bumi. Ini terjadi terlalu cepat dan terjadi hanya dalam sekejap. Murid Yao Yunhai menyusut dan semua rambut di tubuhnya berdiri. Dia mundur tanpa ragu-ragu dan kedua tangannya membentuk segel dan dia akan membaca mantra. Namun, sementara perhatiannya sepenuhnya terfokus pada ular Moongazer di hadapannya, Wang Lin muncul dari bumi di belakangnya. Jari-jari Wang Lin mendarat tepat di punggung Yao Yunhai. Saat Yao Yunhai menyadarinya, itu sudah terlambat.
Dia dengan tegas menyerah pada tubuhnya dan akan melarikan diri dengan jiwa asalnya. Namun, Wang Lin sudah bersiap untuk ini. Pada saat ini, tangan kanannya dipenuhi dengan energi asal dan dia mengulurkan tangan. Tepat saat Yao Yunhai hendak melawan, Karma Wi menyerang, menyebabkan Yao Yunhai mengeluarkan serangan yang buruk. Wang Lin tidak membuang waktu. Dia menendang tubuh Yao Yunhai, mengirimkan sejumlah besar energi asal ke dalam. Tubuh Yao Yunhai meledak menjadi kabut darah dan menciptakan gelombang kejut energi asal yang membuat ular Moongazer mundur sedikit. Kemudian Wang Lin meminjam kekuatan ini dan menghilang. Setelah meraih jiwa asal Yao Yunhai, Wang Lin tidak ragu untuk memasukkannya ke dalam bendera jiwa di tasnya. Dia tidak berhenti sama sekali dan menghilang dalam sekejap. Moongazer Serpent sepanjang 1000 kaki menyerbu dari belakangnya dan aura dingin memenuhi area itu. Setelah mencari beberapa saat, ia membuka mulutnya dan menyedot semua aura Wang Lin yang tersisa. Semua tentakel di tubuhnya membungkus dirinya sendiri seolah sedang menikmati dirinya sendiri. Namun, sesaat kemudian, ular Moongazer ini menutup mulutnya, memutar tubuhnya, dan menghilang ke bumi. Di kejauhan, mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh dan dia menuju ke ujung tulang Moongazer Serpent. Dia sangat berhati-hati di sepanjang jalan. Setiap kali dia melihat ada sesuatu yang tidak beres, dia akan segera mengubah arah dan menyembunyikan dirinya. Wang Lin merenung, meskipun bagian dalam ular Moongazer berbahaya, dengan pemahaman saya dan selama saya berhati-hati, seharusnya tidak ada bahaya. Dibandingkan di luar, tempat ini jauh lebih aman. Karena itu masalahnya, kenapa aku tidak tetap bersembunyi di dalam Moongazer Serpent? Dengan begitu, jika keluarga Yao ingin membunuhku, mereka harus menghadapi ular Moongazer terlebih dahulu. Wang Lin menunjukkan senyum dingin saat dia dengan cepat menyerang ke depan. Ular Moongazer terlalu besar, juga tidak mungkin untuk berteleportasi di dalamnya, dan menambahkan fakta bahwa dia harus berhati-hati, meskipun kecepatan Wang Lin cepat, itu masih agak lambat. Saat dia bergerak, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menghindar ke samping tanpa ragu-ragu. Saat dia menghindar, kristal es biru terbang melewati tempat Wang Lin seperti kilat. Ketika lewat, hampir menyentuh tubuh Wang Lin. Wang Lin bisa dengan jelas merasakan energi dingin di dalam kristal es. Energi dingin itu entah bagaimana mengebor ke dalam tubuhnya dan membuat tubuh Wang Lin terasa kaku. "Kamu tidak bisa kabur!" Sebuah suara perlahan bergema saat celah 100 kaki terbuka di bumi dan Yao Bingyun berjalan keluar. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap dingin ke Wang Lin dan dengan dingin berkata, "Kamu membantai pembudidaya yang tidak bersalah di seluruh domain barat. Hari ini, aku, Yao Bingyun, akan mengambil nyawamu." Wang Lin dengan cepat mundur dan mengumpulkan energi asal di tangannya. Dia memukul tubuhnya beberapa kali dan melarutkan semua energi dingin di dalam dirinya. Pada saat yang sama, dia memuntahkan seteguk energi asal esensi. Energi asal esensi berubah menjadi pedang dan ditembakkan langsung ke arah Yao Bingyun. Ekspresi Yao Bingyun terasa dingin saat tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke depan. Sinar cahaya biru muncul dan berkumpul di ujung jarinya. Kemudian segala sesuatu di hadapannya membeku dalam sekejap dan es terus menyebar. Bahkan energi asal esensi yang dimuntahkan oleh Wang Lin tanpa ampun membeku setelah terbang beberapa puluh kaki. Melihat es mendekat, ekspresi Wang Lin menjadi suram dan dia tidak ragu untuk mundur. Dia tahu bahwa orang ini terlalu kuat dan dia tidak punya kesempatan untuk menang. Niat membunuh melintas di mata Yao Bingyun dan tangannya menyentuh es di depannya. Tubuhnya menghilang tanpa jejak. Es melarikan diri, murid Wang Lin menyusut dan dia merasakan bahaya yang kuat. Dia membuka mulutnya dan meludahkan stempel penyegelan surgawi tanpa ragu-ragu untuk memblokirnya. Saat cap segel surgawi muncul, Yao Bingyun muncul di hadapan Wang Lin setelah bergerak melewati es dan jarinya menekan. Jari Yao Bingyun menggunakan semua kekuatannya. Saat dia menunjuk ke bawah, tanda darah muncul dan menyebar di cap segel surgawi dari jarinya. Segel kerusakan jiwa 10 siklus. Tangan Yao Bingyun terangkat dan dengan cepat membentuk segel. 9 segel dengan cepat menyebabkan 9 rune merah darah muncul. Mereka semua jatuh di stempel penyegelan surgawi satu demi satu. Tanda merah darah ini sangat aneh.
Mereka mengabaikan keberadaan stempel penyegelan surgawi dan menyerbu ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin suram saat dia berteriak, "Segel!" Dengan satu kata, ratusan ribu rune emas muncul, membentuk segel. Rune emas terus melemahkan kekuatan segel kerusakan jiwa 10 siklus. Namun, segel kerusakan jiwa 10 siklus terlalu kuat dan hampir langsung menembus segel. Meskipun telah dikurangi dari 10 siklus menjadi 4 siklus, itu mendarat di dada Wang Lin seperti kilat. Itu menembus tubuhnya dan terbelah menjadi 4 sinar lampu merah yang menuju ke jiwa asalnya. Suara letupan datang dari dalam tubuh Wang Lin. Wajahnya menjadi pucat, tapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia mundur dengan Celestial Sealing Stem. Dalam sekejap, dia mundur sangat jauh. Masih belum mati, mata Phoenix Yao Bingyun bersinar terang. Sumu ini sangat aneh. Jika dia lolos terakhir kali dari kematian karena keberuntungan, maka itu hampir tidak dijelaskan. Namun, kali ini dia telah menggunakan kekuatan penuhnya dan masih belum bisa membunuh seorang pembudidaya korporeal yang. Ini membuat matanya menyipit. Dia pasti memiliki harta surgawi yang melindungi jiwa asal. Yao Bingyun mencibir saat dia melangkah maju. Es di belakangnya terus menyebar di belakangnya menuju Wang Lin. Jiwa asal Wang Lin terguncang saat dia menatap Yao Bingyun yang mengejar dengan niat membunuh. Dia mengangkat tangan kanannya dan menebang. Heavenly Chop tiba-tiba muncul, tapi itu bukan ditujukan pada Yao Bingyun tapi lapisan lumpur di sampingnya. Lumpur itu runtuh dengan keras. The Moongazer Serpent menyukai keheningan dan membenci kebisingan. Wang Lin tahu kebiasaan ular Moongazer, jadi dia terus membombardir lapisan lumpur di sebelahnya. Mata Yao Bingyun menunjukkan sedikit ejekan. Jika di luar, dia tidak akan bisa menyusul. Bagaimanapun, dalam hal kemampuan mereka untuk menggunakan spatial band, dia sangat mengagumi sumu ini. Namun, di sini tidak mungkin untuk berteleportasi dan tidak mungkin untuk bergabung dengan dunia. Jika dia ingin mengejar ketinggalan, itu akan terlalu mudah. Cahaya biru muncul di bawah kakinya dan dalam sekejap dia bergerak. Meskipun itu bukan teleportasi, kecepatannya sama cepatnya dan dia segera menyusul. Namun, saat dia menyusul dan tangan kanannya membentuk segel, dia menyadari bahwa mata sumu sangat tenang tanpa sedikit pun panik. Yao Bingyun terkejut, tapi dia tidak sempat berpikir dan langsung menyerang. Tepat pada saat ini, aura dingin yang tak terbayangkan tiba-tiba muncul dari lapisan lumpur yang diserang Wang Lin. Seekor Moongazer Serpent sepanjang 1000 kaki tiba-tiba menyerbu ke arah Yao Bingyun dan Wang Lin. Apa ini? Yao Bingyun belum pernah bertemu dengan ular Moongazer sampai sekarang. Penampilan mengerikan Moongazer Serpent dan tubuhnya ditutupi rambut menyebabkan pikiran Yao Bingyun bergetar. Aura Moongazer Serpent tidak lebih lemah dari seorang pembudidaya Nirvana Skriya. Saat ular Moongazer muncul, Wang Lin segera menarik auranya. Ini adalah pilihan terakhirnya. Saat itu muncul, itu akan menyebabkan kekacauan, dan hanya dengan begitu dia akan mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Wang Lin telah dipersiapkan untuk pengejaran Moongazer Serpent. Bagaimanapun, tujuan Moongazer Serpent tidak bisa ditebak. Ada kemungkinan 50% itu akan mengejar Yao Bingyun, tapi juga kemungkinan 50% itu akan menuduhnya. Ular Moongazer yang tiba-tiba muncul memutar tubuhnya dan rambut di tubuhnya berdiri. Itu sangat cepat, dan yang membuat Wang Lin merasa getir adalah ia bahkan tidak melihat ke arah Yao Bingyun sebelum menuduhnya. Tangan Yao Bingyun sudah membentuk segel, tapi setelah melihat ini, dia berhenti. Sebagai gantinya, dia mengikuti Moongazer Serpent yang mengejar Wang Lin. Wang Lin terus mundur dan stempel penyegelan surgawi berputar dengan cepat, menciptakan kekuatan untuk menghentikan orang dan binatang yang mengejarnya. Semua rambut di 1000 kaki Moongazer Serpent berdiri seolah-olah sangat bersemangat. Saat mengejar Wang Lin, mulut besarnya terbuka, terus-menerus menelan dan mengungkapkan ekspresi yang sangat nyaman. Adegan ini membuat Wang Lin kaget. Saat ini, mata Yao Bingyun dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengambil langkah maju, melewati Moongazer Serpent, dan pergi ke arah Wang Lin. Ketika dia tiba di hadapan Wang Lin, kedua jarinya melepaskan cahaya biru yang kaya dan dia dengan kejam mengarahkannya ke Wang Lin. Sebelum Wang Lin bisa melawan, ular Moongazer tiba-tiba mengeluarkan raungan marah.
Semua rambut di tubuhnya langsung menjulur dan melesat ke arah Yao Bingyun. Seolah-olah Yao Bingyun hendak mencuri sesuatu yang disukainya. Ular Moongazer memiliki banyak tentakel, dan mereka semua menyerang. Tubuh utamanya juga menyerang langsung ke arah Yao Bingyun. Mata Wang Lin berbinar dan dia menunjukkan tatapan yang tegas. Dia menyerah untuk mundur dan mengangkat tangan kanannya. Pasangan Wither Dao segera muncul di punggung tangannya dan keluar. Tulang binatang mengerikan itu mengeluarkan cahaya seperti hantu dan aura jahat segera memenuhi area itu. Ekspresi Yao Bingyun tampak muram. Di depannya adalah Wang Lin, tapi di belakangnya ada binatang gila itu. Dia benar-benar tidak mengerti. Binatang buas ini jelas menyerang Sumu, tetapi ketika dia memutuskan untuk membantu, mengapa dia malah menyerangnya? Aura jahat sangat pekat dan cahaya abu-abu muncul di kaki Yao Bingyun. Pada saat yang sama, tentakel Moongazer Serpent mendekat dan tubuhnya yang besar langsung menabraknya. Yao Bingyun mengatupkan giginya dan tangannya membentuk segel tanpa ragu-ragu, menyebabkan inti biru muncul. Inti segera mengeluarkan aura dingin. Ketika Yao Bingyun mengarahkan segelnya ke atas, inti biru itu mengeluarkan rasa dingin yang ekstrim. Dalam sekejap, lapisan es tampak gila-gilaan dengan Yao Bingyun di tengahnya. Itu menyebar begitu cepat bahkan cahaya abu-abu dari Wither Dao Pair membeku. Bahkan lebih dari setengah tentakel Moongazer Serpent membeku. Namun, saat ini, raungan datang dari segala arah. Setelah itu, 4 lagi Moongazer Serpent sepanjang 1000 kaki menyerbu ke arah Yao Bingyun. Ekspresi Yao Bingyun segera menjadi pucat dan matanya dipenuhi teror. Dia meraih inti biru dan mundur tanpa ragu-ragu. Saat dia mundur, niat membunuh melintas di mata Wang Lin. Dia selalu menjadi orang yang tegas dan berani. Sekarang matanya menyipit dan seteguk energi asal esensi berkumpul di tubuhnya dan dia menyerbu keluar. Melempar secepat yang dia bisa, jari Wang Lin membentuk pedang dan dia menggunakan panggil angin dan menunjuk ke depan. Panggil angin. Angin hitam muncul, membentuk badai yang menerjang Yao Bingyun. Pada saat yang sama, ular Moongazer tiba dan menjebak Yao Bingyun sambil mengaum. Ekspresi Yao Bingyun pucat pasi. Tidak pernah selama bertahun-tahun berkultivasi dia menghadapi krisis seperti itu. Dia melihat inti di tangannya dan hatinya sakit. Namun, dia mengatupkan giginya dan menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Saat inti biru dihancurkan olehnya, kekuatan gila meledak dari dalam. Kekuatan ini terlalu cepat, dan itu membentuk pusaran es. Saat menyebar, semua yang ada di dalamnya membeku. Kekuatan ini menyebar melalui celah-celah di bumi, dan dalam sekejap, segala sesuatu dalam jarak ribuan kilometer tertutup lapisan es kecil yang keluar dari retakan di bumi. Es melarikan diri, tangan kiri Yao Bingyun membentuk segel dan dia dengan cepat berlari keluar. Menggunakan es yang dibuat oleh pusaran, Yao Bingyun bisa melarikan diri kemanapun yang memiliki es. Saat sosok Yao Bingyun menghilang dan setelah Wang Lin menggunakan Cold Wind, dia tidak ragu-ragu dan menunjuk ke arah Yao Bingyun. Berhenti. Tubuh Yao Bingyun tiba-tiba berhenti, lalu di saat yang hampir bersamaan, dia kembali normal dan menghilang. Namun, jeda itu memungkinkan angin hitam menembus es. Ada erangan teredam yang perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin. Saat es menyebar ke arahnya, dia menarik stempel penyegelan surgawi dan dengan cepat pergi tanpa melihat ke belakang. Tidak lama kemudian, karena Wang Lin dengan hati-hati menghindari bahaya, dia tiba di puncak tulang ular Moongazer. Inilah hubungan saraf antara tulang dan ular Moongazer itu. Setelah tiba di sini, Wang Lin menjadi lebih berhati-hati. Awalnya, hubungan antara tulang dan ular Moongazer seharusnya ditutup rapat. Namun, karena dia mengeluarkan tulang sebelumnya, ada banyak celah yang bisa dia lewati. Celah ini sangat halus bagi ular Moongazer, tetapi bagi Wang Lin, celah itu seperti meriam. Tubuhnya berkedip dan dia memasuki celah. Saat dia masuk, dia tiba-tiba berhenti. Di depannya ada benang merah seperti jaring laba-laba. Benang-benang ini sepertinya terus berlanjut dan menutupi seluruh area. Wang Lin merenung dan melangkah maju dengan hati-hati. Dia menatap pada benang merah yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya saat dia mengangkat tangan kanannya, mencubit salah satu benang, dan tanpa ampun menariknya. Seluruh planet yang dibentuk oleh Moongazer Serpent tiba-tiba bergetar.
Hal itu menyebabkan banyak debu terlempar ke udara dan bahkan kabut hitam tiba-tiba menyusut. Mata Wang Lin berbinar dan dia tidak lagi ragu-ragu. Dia mengangkat tangan kanannya dan beberapa Heavenly Chops ditembakkan. Garis-garis merah terpotong dan guncangan hebat datang dari tubuh Moongazer Serpent. Getaran ular Moongazer menjadi lebih intens karena kabut hitam di sekitarnya tersedot kembali. Sejumlah besar kotoran yang dilacaknya tersebar karena guncangan dari ular Moongazer. Raungan yang sepertinya datang dari zaman kuno datang dari tubuh Moongazer Serpent.